Salam bagi kita semua. Haleluya, senang berjumpa dengan saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang 3 janda dalam satu rumah. Sebelum lebih jauh saya berbicara, saudara bisa bantu channel ini, saudara subscribe, saudara like, dan saudara bisa memberikan komentar, pertanyaan-pertanyaan apa saja mengenai Alkitab, pertanyaan rohani, dan kami akan mencoba menjawabnya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tadi berkata 3 janda dalam satu rumah. Ini menarik sekali saudara, karena dalam rumah itu ada kepahitan, dalam rumah itu ada yang menggambarkan bagaimana kekristenan setengah jalan. Jadi kekristenan yang tidak sampai pada tujuan. Dan dalam rumah itu ada juga yang digambarkan sebagai pendamping yang setia. Mari kita mulai belajar dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1. Berkata seperti ini, saya bacakan buat saudara. Pada zaman para hakim-hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda dan istrinya, beserta kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi dengan ayat ini, kita lihat bahwa kisah ini dimulai karena ada kelaparan di tanah Israel. Maka ada satu keluarga, suaminya bernama Elimelek, istrinya bernama Naomi, dan mereka memiliki 2 orang putra, Mahlon dan Kilion. Mereka akhirnya meninggalkan Betlehem dan mereka ke tanah Moab, karena tadi ada kelaparan di tanah Israel. Wajar kan kalau orang kelaparan maka dia berpindah untuk mencari kehidupan, mungkin dengan cara berpindah tempat sehingga persoalan kelaparan mereka bisa atasi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tetapi rupanya hidup ini terus berjalan. Hidup ini akan terus bergerak. Kita pun manusia terus bergerak, beraktivitas. Dan inilah kejadiannya, bahwa beberapa waktu kemudian Elimelek, kepala keluarga, akhirnya dia meninggal dunia. Dan ini pukulan yang sangat besar. Istrinya bernama Naomi dan kedua putranya. Tadi saya katakan hidup terus bergerak, berjalan. Dan akhirnya kedua putranya menikah. Mereka mengambil istri perempuan Moab. Yang satu bernama Orpa dan yang satu bernama Rut. Tetapi sekali lagi, pukulan yang besar terjadi bagi keluarga ini, yaitu kedua putranya atau suami daripada Orpa dan suami daripada Rut, kedua-duanya akhirnya meninggal dunia. Sehingga saudara, saya memberi judul tadi, tersisalah 3 orang perempuan yang suaminya sudah meninggal semua. Dan inilah yang tadi saya katakan 3 janda dalam satu rumah. Kita akan melihat 3 janda ini atau 3 perempuan ini akan menggambarkan kehidupan kekristenan akhir zaman ini. Kita mulai dari Naomi. Naomi itu artinya sukacita. Jadi saudara, Naomi itu artinya sukacita. Tapi saudara, sewaktu Naomi mendengarkan bahwa Allah telah memulihkan Israel, tidak ada lagi kelaparan di tanah Israel, maka mereka itu menyiapkan baju mereka, Naomi maksud saya, dan rupanya kedua mantunya juga ikut menyiapkan baju, dan mereka pulang ke Bethlehem, tempat kelahiran daripada Naomi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hal yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada saudara, Naomi saat dia memasuki pintu di Bethlehem, orang berkata seperti ini, bukankah dia, Naomi, bukankah dia yang penuh sukacita? Saudara, Naomi berkata kepada orang-orang yang ada yang melihat dia, yang menanti kedatangannya, yang melihat mereka masuk ke tanah Bethlehem, ke daerah Bethlehem, dia berkata, jangan lagi katakan aku Naomi, panggil saja aku Mara. Ya,
M-A-R-A, marah, artinya pahit. Kenapa saudara? Sebab Naomi berkata kepada orang-orang itu, sebab Tuhan telah banyak melakukan kepahitan kepadaku. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini penggambaran dari Naomi. Dari sukacita menimbulkan kepahitan. Kita baca Rut pasal 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara, Naomi ini mewakili atau menggambarkan zaman sekarang umat Tuhan yang tidak tahan dengan keadaan. Naomi ini gambaran dari umat Tuhan, orang percaya yang mencoba di luar Tuhan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Atau boleh saya katakan seperti ini, Naomi ini adalah gambaran umat Tuhan yang dewasa ini suka berpetualang rohani. Kesana, kemari, pergi di sana, pergi di sini, mencari, berpetualang. Seperti itu gambaran Naomi untuk kekristenan dewasa ini. Saudara, Naomi itu telah meninggalkan Betlehem. Betlehem dalam bahasa Ibrani artinya rumah roti. Memang faktanya dari ayat-ayat yang kita baca tadi ada kelaparan di tanah Israel. Tetapi saya juga memberikan fakta bahwa Tuhan sanggup, sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kita, entah itu ada kelaparan atau tidak ada kelaparan, entah itu dalam keadaan tertekan atau tidak tertekan, entah itu dalam keadaan sulit atau tidak sulit, dalam keadaan apapun, Tuhanmu, Tuhanku, Yesus Kristus sanggup pelihara kita. Oleh karena itu, jangan tinggalkan rumah roti. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Jangan tinggalkan pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa saudara dapatkan di luar sana. Saudara tidak bisa dapatkan di mana saja selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Kenapa bisa demikian? Kenapa muncul kepahitan dalam hidup ini? Jawabannya, satu, karena umat Tuhan sudah meninggalkan Allah sumber berkat. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 15, berkata seperti ini. Jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kita meninggalkan kasih karunia Allah, akan tumbuh akar yang pahit. Dan selalu akar pahit ini menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kecemaran bagi banyak orang. Apa itu akar pahit? Akar pahit adalah satu istilah yang merujuk pada sikap hati. Sekali lagi, sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan kekecewaan yang berkepanjangan. Mari kita lihat, kenapa bisa ada akar pahit dalam kehidupan seseorang. Saudara, biasanya timbul akar yang pahit itu dari pengalaman negatif, seperti pada peristiwa Naomi ini. Dan saya mau bilang, ini banyak terjadi di kalangan orang percaya. Bukan hanya jemaat biasa, majelis gereja. Bukan hanya majelis gereja, pendeta, gembala, bahkan penginjil. Ada yang menyimpan kebencian, ada yang menyimpan kemarahan, ada yang menyimpan kepahitan berkepanjangan. Kenapa bisa demikian? Karena ada yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Ada yang merasa dirinya tidak diindahkan, tidak diperhatikan, tidak dianggap. Ada yang merasa dirinya direndahkan. Ada mungkin dia itu pengurus organisasi atau pengurus jemaat yang mungkin merasa dikecewakan dengan sebuah keputusan. Bahkan mungkin
merasa dirinya sudah dilupakan. Mungkin itu jasa-jasanya tidak diingat lagi, dan seterusnya. Sehingga itu menimbulkan kepahitan, akar pahit dalam dirinya. Saudara, akar pahit ini, atau saya mau katakan kepahitan ini, sangat berbahaya dalam konteks gereja sekarang ini. Mengapa saya katakan berbahaya? Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11, saya bacakan, saudara dengarkan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga, jadi sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Jadi saudara lihat apa yang saya ingin katakan. Absintus itu dilemparkan dan dia jatuh di mata air. Nah saudara, sebelum saya lebih jauh, saudara perhatikan apa yang Amsal Soleman katakan. Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Jagalah hatimu, jadi hati kita, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, dalam Yohanes 7 ayat 38 berkata seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, perhatikan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa yang saya ingin katakan bahwa kalau ketiga ayat ini kita hubungkan, Alkitab berkata, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kemudian Yesus berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah saudara bisa bayangkan, kalau kepahitan itu dia jatuh di mata air kita, yaitu di hati kita. Ya, dia mengalirkan bukan lagi air hidup, tapi kalau absintus itu jatuh di mata air, yaitu di hati kita, maka yang dia hasilkan adalah aliran-aliran air kepahitan. Yang tadi berkata, bisa menimbulkan kerusuhan, bisa mencemarkan banyak orang. Bahkan dalam kitab Wahyu ini berkata, kepahitan itu bisa membunuh kita. Kepahitan itu bisa membunuh imanmu. Kepahitan itu bisa menghancurkan kerohanianmu. Berbahaya sekali jika kita memiliki kepahitan di akhir zaman ini. Jadi kesimpulannya, kalau sumbernya sudah pahit, semuanya jadi pahit. Kadang-kadang ada orang yang berkata begini saudara, ya, dia baru lihat orang lain, dia sudah rasa tidak baik. Dia baru lihat keadaan, dia sudah rasa jengkel. Kenapa? Periksa, itu semua dari hatinya. Karena kalau di hati kita sudah rusak, di hati kita sudah pahit, di hati kita sudah gelap, semuanya jadi tidak baik. Periksa hati saudara, ya. Jangan biarkan kepahitan menguasai hidupmu. Naomi berkata, jangan bilang lagi aku Naomi, tapi bilang aku marah. Allah sudah membuat banyak hal yang pahit. Saudara, Allah tidak membuat hal yang pahit. Kenapa bisa demikian? Saya ajak saudara kembali ke kisah hidup Naomi. Tadinya hidupnya waktu di Bethlehem penuh dengan sukacita, tapi sekarang ada dalam kepahitan. Tadinya dia di Bethlehem enak, tapi sekarang dia suka menjadi orang yang berpetualang rohani, kesana kemari. Apa itu saudara? Apakah akhir-akhir ini saudara tergiur dengan tawaran di luar, ya, sehingga saudara meninggalkan Bethlehem karena tawaran di luar sangat fantastis, sangat menarik sekali. Hati-hati saudara. Kenapa kita bisa kepahitan? Karena kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kita meninggalkan Allah sumber berkat. Hati-hati. Kembalilah seperti Naomi. Jangan tunggu Tuhan pukul hidup saudara, baru saudara mau kembali. Jangan Tuhan pukul dengan sakit penyakit, sudah parah, sudah diimpu sana sini, baru berkata Tuhan ampuni saya mau bertobat dan seterusnya. Jangan. Saat engkau mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan ini, kembalilah kepada Tuhan. Koreksi, periksa hatimu. Apa ada di sana kepahitan? Kalau ada, buang. Jangan berkepanjangan. Minta Tuhan tolong.
buang. Dalam nama Yesus, tinggalkan kepahitan. Kembalilah, nikmatilah kasih dan setia Tuhan. Allah tidak berubah. Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan terus berlanjut dalam hidup ini. Naomi berkemas pakaiannya dan dia siap kembali ke Israel, ke Bethlehem. Apa yang terjadi dengan kedua menantunya, Orpa dan Ruth? Mereka juga bersiap-siap kembali ke Bethlehem. Kemudian Naomi berkata, "Wah, kenapa kalian mau ikut saya? Bukankah kedua anak saya sudah meninggal? Kalian bebas, tidak bisa lagi mengikuti saya." Tapi mereka bersikeras, saudara. Mereka mau mengikut Naomi kembali ke Bethlehem. Nah, saudara, kita akan perhatikan Orpa. Kristen Orpa. Kristen yang bagaimana itu? Sementara mereka berjalan di tengah jalan, Naomi berkata kepada kedua mantunya ya, Orpa dan Ruth, "Kembalilah ke daerah kalian yaitu Moab, kembalilah ke ibu kalian, kembalilah ke teman-teman kalian, kembalilah ke sobat kenalan kalian. Sebab nanti di Bethlehem itu tetangga-tetangga baru, sebab nanti di Bethlehem itu budaya-budaya baru, sebab nanti di Bethlehem itu tempat-tempat yang baru. Mungkin nanti kalian tidak cocok dengan suasana seperti itu. Kembalilah." Jadi Naomi memberikan penjelasan yang masuk akal supaya kedua mantunya jangan lagi ikut dia. Kita perhatikan Orpa. Setelah dia mendengarkan semua hal yang masuk akal, setelah dia mendengarkan penjelasan Naomi, akhirnya Orpa mengambil keputusan. Apa itu? Dia pamit kepada Naomi. Dia cium Naomi. Dia cium Ruth. Dan mereka berpisah. Saudara, Orpa kemudian mengambil baju-bajunya berkemas. Dan dia kembali ke daerah Moab. Dia kembali kepada ibunya. Dia kembali kepada bangsanya. Dia kembali kepada sobat kenalannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Orpa adalah gambaran untuk orang-orang percaya. Sekali lagi, untuk orang-orang percaya yang ada saat ini, yang tidak pernah sampai langkahnya di tujuan. Orpa adalah gambaran Kristen setengah jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan adalah perjalanan iman yang harus sampai pada tujuan. Jangan seperti Orpa. Sekali lagi, jangan seperti Orpa, Kristen setengah jalan. Kristen yang tidak sampai di langkah yang terakhir. Kita harus sampai, saudara, di langkah yang terakhir. Mungkin alasan Orpa kembali adalah dia ingin membangun kembali rumah tangganya di Moab. Situasinya dia sudah kenal dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristen Orpa ini mirip dengan Kristen istri Lot. Saudara tahu istri Lot? Istri Lot itu, saudara, sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Dia sudah berlari keluar, tapi di tengah jalan, kepalanya menoleh ke belakang. Firman Allah berkata, jangan lihat ke belakang. Jangan lihat lagi hidup kita di belakang. Tapi saudara, istri Lot, dia berpikir tentang teman-temannya, dia berpikir tentang hartanya, dia berpikir tentang semua yang ada yang dia miliki di Sodom dan Gomora. Itu sebabnya dia balikkan kepalanya. Dan akhirnya apa? Dia jadi tiang garam. Jadi Orpa ini mirip sekali dengan istri Lot. Kristen yang tidak pernah sampai pada tujuan. Kristen setengah jalan. Jangan seperti itu, saudara. Saudara, sekali ikut Yesus, tetaplah Yesus. Jangan tinggalkan imanmu. Apapun yang terjadi, melangkahlah dalam iman. Katakan, sekali aku di dalam Tuhan, aku tetap di dalam Tuhan. Badai, masalah, kesulitan, aku tidak pusing. Karena aku harus sampai pada langkah iman yang terakhir. Sehingga hidupku terus akan bersama Tuhan di bumi ini sampai di sorga. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat gambaran Kristen yang ketiga, yaitu Kristen Ruth. Bagaimana dengan Kristen Ruth? Ruth ini perempuan yang istimewa, saudara. Jadi waktu itu mereka berjalan kembali, dua orang, dan di tengah jalan Naomi berkata lagi kepada Ruth, "Iparmu sudah kembali, kembalilah ke bangsamu."
kembalilah ke ibumu, ikutilah iparmu, sebab aku akan teruskan perjalanan ke Bethlehem. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Rut kemudian berkata seperti ini, jangan desak aku untuk pulang, biarkan aku mengikutimu. Kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau tidur, di situ aku tidur. Ya, bangsamu adalah bangsaku. Perhatikan ini. Allahmu adalah Allahku. Ini Kristen Rut, saudara. Ya, dia katakan Allahmu adalah Allahku. Mari kita melihat, kita membedah. Kristen Rut ini memiliki keistimewaan apa-apa saja. Dan ini adalah Kristen yang sangat kita perlukan di akhir zaman ini. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, Rut itu memiliki kesetiaan. Jadi setia. Rut ini sangat setia kepada Naomi. Ikut terus kemanapun Naomi pergi. Nah, kiranya kesetiaan ini juga menjadi warna perjalanan iman kita. Alkitab berkata kesetiaan Tuhan tidak ada tandingannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan tetap setia. Yang kedua, Rut ini memiliki kasih. Jadi dia sangat mengasihi Naomi melampaui batas budaya dan keluarga. Yang ketiga, Rut ini memiliki pengorbanan. Nah, ini pengorbanan saudara harus kita miliki di akhir zaman ini. Bayangkan saudara, dia tinggalkan bapak ibunya, dia tinggalkan budayanya, dia tinggalkan orang-orang kenalannya untuk masuk ke satu daerah yang baru. Bahkan Alkitab menceritakan dia tidak malu menjadi seorang yang memungut jelai-jelai yang ada setelah dipanen. Kemudian ada yang jatuh di tanah, itu dia pungut. Nah, itu adalah pekerjaan seorang hamba. Nah, Rut menggambarkan bagaimana dia berkorban. Dia tidak lihat lagi harga dirinya, tapi dia sangat memiliki pengorbanan. Ya, ini yang harus kita miliki saat ini, pengorbanan. Apa yang saya ingin katakan seperti ini. Zaman sekarang saudara, banyak orang yang siap korbankan uang mereka. Tapi kalau korbankan perasaan, tunggu dulu. Jadi pengorbanan ini bukan hal yang biasa, ya. Pengorbanan ini betul-betul hal yang harus kita lakukan dengan kekuatan kita serahkan semuanya, ya, dengan tujuan utamanya adalah mengasihi Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Ya, mungkin harga dirimu diinjak-injak, tapi saudara, Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan angkat engkau. Haleluya. Yang keempat, saudara, perhatikan, Rut memiliki iman. Jadi dia bukan hanya komitmen untuk sampai langkah terakhir, tapi memiliki iman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia berkata kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Nah, ini iman saudara. Jadi dia menyerahkan seluruhnya. Dia memiliki iman. Iman itu saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan. Iman itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Iman tidak dipengaruhi oleh keadaanmu sekarang. Tapi iman dipengaruhi oleh apa yang firman Tuhan katakan. Iman dipengaruhi oleh setiap perkataan janji Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Bagaimana dengan saudara? Apa saudara terpengaruh dengan lingkungan saudara? Apa saudara terpengaruh dengan situasi saudara, sehingga saudara berkata, saya dalam keadaan begini, sehingga saya tidak memiliki iman lagi. Saya dalam keadaan tertekan begini, bagaimana mau percaya? Saudara yang dikasih Tuhan, no. Iman tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Iman dipengaruhi hanya satu, yaitu firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, lakukan. Jadi iman adalah ketaatan pada apa yang Allah katakan. Katakan amin, haleluya. Hal menarik yang kelima saudara, ini sangat menarik. Rut ini memiliki inisiatif. Nah, ini yang kita butuhkan di akhir zaman. Jadi orang-orang percaya sekarang ini harus perlu inisiatif. Apakah sekarang saudara bekerja di pemerintahan, bekerja swasta, atau saudara membuka usaha sendiri, inisiatif ini sangat penting, sangat diperlukan saat ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang mau bekerja pada saat disuruh. Ayo lakukan, baru dia lakukan. Saat dimarahi, baru dia kerjakan. Jangan tunggu seperti itu, saudara. Belajar dari Rut. Ya, belajar dari Rut. Rut itu, saudara, dia tidak disuruh untuk memungut jelai-jelai.
Naomi tidak pernah menyuruhnya, tapi dia berkata dan dia melakukan. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hidup kita ada inisiatif, ya. Ciptakan sesuatu yang Tuhan pasti tolong saudara untuk saudara kerjakan. Tuhan pasti buka jalan, ya. Yang penting kita berinisiatif. Katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lakukan. Begitu hikmat Tuhan, begitu dorongan semangat yang Tuhan berikan, lakukan. Tuhan pasti tolong saudara. Nah saudara, hal yang keenam, Ruth ini seorang yang rendah hati. Karena rendah hati inilah Boas jatuh hati kepada Ruth. Saudara, yang ketujuh, kita perlu penyerahan. Jadi Ruth ini adalah gambaran Kristen akhir zaman yang harus memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan, sejak dia tinggalkan Moab, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tahu satu hal, bahwa dia akan terpelihara. Saudara, penyerahan total ini sangat penting. Sehingga waktu dia ketemu dengan Boas, Boas itu adalah penebus daripada Ruth. Sehingga keadaannya yang tadi menjanda, Boas angkat kembali. Boas menikah dengan Ruth. Dia memilih Ruth karena sifat-sifat yang tadi kita sudah bahas. Saudara yang dikasih Tuhan, orang akan menawarkan diri. Orang akan memilih saudara. Kalau saudara memiliki sikap-sikap yang tadi kita jabarkan. Ada kerendahan hati, ada penyerahan, ada iman, ada inisiatif. Ada hal-hal yang mungkin orang lain tidak punya, tapi saudara punya. Yaitu apa? Hati yang selalu mau belajar. Hati yang terbuka, hati yang memaafkan, hati yang tidak ada kepahitan. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia mencari orang yang demikian. Kesimpulan dari pelajaran ini, yang pertama, hidup harus penuh sukacita. Sekarang tinggalkanlah kepahitan. Jangan membuat dia terlalu panjang. Sekarang tinggalkan kepahitan. Hidup ini harus penuh sukacita. Ada selalu slogan-slogan orang berkata, jangan lupa bahagia. Ya, tapi banyak itu hanya slogan, saudara. Karena di balik itu, di balik yang memberi kata-kata itu, ternyata hidupnya ada kepahitan, pernah merasa dikecewakan dan seterusnya. Nah saudara, tinggalkan itu, mari kita bersukacita. Jadi saya lebih suka kata-kata ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, jangan jadi orang Kristen setengah jalan. Kita harus sampai pada langkah terakhir iman kita. Yang ketiga, Allah bisa memakai latar belakangmu. Allah bisa memakai apapun keadaanmu. Allah tidak melihat lagi bagaimana hidupmu dulu. Waktu engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, Allah siap memakaimu untuk tujuan Allah. Untuk apa maksud Allah? Allah siap. Anda ingat Paulus, latar belakangnya penuh dengan kekelaman hitam dan seterusnya. Tapi Allah pakai Paulus. Allah pakai dia menjadi saksi. Allah pakai dia menjadi berkat. Saatnya saudara yang dikasih Tuhan. Saudara pun siap dipakai Tuhan. Saya pun siap dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk tujuan Tuhan. Sehingga Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya. Inilah yang saya ingin sampaikan. Pelajaran tentang 3 orang perempuan yang tadi saya katakan 3 orang janda dalam satu rumah. Kita sudah lihat karakter mereka. Kita sudah lihat warna hidup mereka. Kita sudah lihat prinsip hidup mereka. Mari kita memilih, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Seperti Ruth, seperti Naomi yang sudah diubahkan kembali dari sukacita jadi kepahitan, kembali jadi sukacita karena melihat pernikahan Boas dan Ruth. Dan tahukah saudara, dari pernikahannya maka lahirlah Obed. Obed adalah neneknya atau kakeknya daripada Daud. Jadi Obed melahirkan Isai melahirkan Daud. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Raja Israel yang sangat terkenal. Dari Daud maka lahirlah Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Penebus kita, Allah kita. Dan dialah Yesus Kristus yang siap memulihkan saudara. Kalau saudara ada kepahitan, katakan, Tuhan Yesus, biar kepahitan ini lalu daripadaku. Tuhan mampu. Tuhan mampu buat itu. Kalau ada hal-hal di mana saudara tidak bisa memaafkan orang lain, katakan, Tuhan, ajar aku untuk mengasihi engkau. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, hidup ini terus berjalan.
hidup ini terus berputar, dan saudara harus tahu saudara akan keluar jadi pemenang jika saudara bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya renungan-renungan ini selalu membawa berkat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa memberikan komentar, like, dan semuanya akan kami perhatikan. Doa kami bersama saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.